Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Halo. Masih bersama saya Daris dan Mas Fudo dari OPFCI. Kali ini seperti biasa hari Senin yang panas ini. Entah panas entah Di tempat masing-masing nanti ya Mas. pasti upload entah panas entah hujan ya. Kita akan membahas review chapter One Piece terbaru, yaitu kali ini 1094. Yang tentang Boy Bliss Gorosei ini Mas ya. Sebelum itu, teman-teman yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu untuk dapat selain konten-konten One Piece, kita juga akan banyak konten-konten soal komik manga dan komik lokal juga. Teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak. Tanpa bantuan teman-teman, kita tidak akan bisa sampai seperti sekarang ini. Oke, langsung ke pembahasan chapter 1094 yang mengguncang jagat, Ban. Chapter mengguncang jagat. Iya, hampir akhir-akhir ini hampir setiap chapter seru ya Mas ya. Chapter kali ini diawali dengan Atlas ini Mas. Jadi kemunculan Atlas, bukan kemunculan. Atlas ini di awal chapter, dia di akhir chapter kemarin ngasih perintah ke Pasifista ya kan Mas ya. Jadi setelah ngasih perintah, ya otomatis Pasifistanya menyerang balik ke Marine. Cuman kita juga dikasih lihat di chapter yang sama kalau itu percuma, soalnya Saturn Gorosei udah muncul. Ya, pemegang otoritas tertinggi untuk memerintah Pasifista itu ada di Gorosei. Langsung diam semua. Cuman ya ini emang kita udah jelas ya, kita juga udah tahu, jadi langsung di skip aja. Iya, dari chapter sebelumnya juga udah kelihatan kayak gitu. Nah, ini salah satu yang menarik Mas, ada 2 buah iblis baru. Yang satu dikasih nama Nori Nori Nomi, yang kekuatannya itu bisa ngendarain apapun. Jadi bahkan absurd banget sih kekuatannya, tapi ya udahlah. Asik sih. Sama ada Vice Admiral yang nggak tahu namanya ini, dia kekuatannya itu berang-berang, Zoan kayaknya ya. Jelas sih. Jelas Zoan. Zoan berang-berang. Nggak tahu bahasa Jepangnya apa, ini nggak dikasih tahu soalnya. Yang menarik itu, tapi dari bentuknya kan udah kelihatan. Iya, dari bentuknya udah jelas kalau berang-berang. Cuman yang menarik tuh ini Mas, karakter ini tuh Vice Admiral ini dua-duanya Vice Admiral baru. Cuman yang nenek-nenek ini dikasih nama, yang satunya enggak. Kenapa apa menarik? karena yang satu dikasih nama Mas. Yang nenek-nenek yang pakai Nori Nori Nomi ini dikasih nama, kalau nggak salah namanya Bluegrass, aku lupa ini tadi ngecek. Jadi kalau Jadi apakah sebenarnya aku nggak terlalu ini sih, cuman bisa jadi Bluegrass ini, Vice Admiral Bluegrass ini kayak punya signifikansi tersendiri, makanya dia bakal punya peran tertentu, makanya dia dikasih nama sama Oda di sini. Kalau mikirnya agak jauh ya ini ya. Bisa jadi sih, bisa jadi. Kalau aku lebih sederhana ya, karena yang satu tuh buahnya terlihat langsung, jadi nggak perlu dijelasin. Yang satu kalau tidak diperjelas, kita nggak akan ngerti itu apa. Kenapa dia bisa mengendalikan Pasifista? Jadi simpel aja sih, sesimpel itu. Tapi pendapatmu juga mungkin sangat mungkin akan terjadi. Soalnya ini Mas, Udah kan banyak nama benih ya. Soalnya dulu kan ini, waktu inget nggak waktu Topi Jerami kabur dari Impel Down, bukan Impel Down, dari Enies Lobby, itu banyak buah iblis baru itu yang nggak dikasih nama sampai SBS 3 itu, kalau Sari-Sari Nomi, Beri-Beri Nomi, sama yang Sabi-Sabi Nomi yang karatan itu, yang ngancurin pedangnya Zoro. Padahal kita sekilas nggak akan ngeh itu kekuatannya apa kan, cuman garis besarnya aja paling. Cuman dia baru juga di SBS, jadi aku punya dugaan, walaupun yang Mas Daris bilang bisa jadi benar, kayak emang cuma sesederhana itu. Cuman aku punya dugaan lain bahwa nenek ini itu karena dia usianya tua, bisa jadi punya peran tersendiri sesuai karena dia adalah generasinya, bisa jadi generasinya Garp, Sengoku, dan Zoro dan kawan-kawan. Jadi mungkin dia punya signifikasi tertentu di Egghead ini. Lanjut aja kali ya Mas ya. Iya, itu menarik juga sih, kalau memang iya menarik. Kalau enggak
Ya nggak masalah. Lanjut ke. Nah, ini Kizaru. Jadi Kizaru sempat dikasih lihat lagi beraksi buat nyerang Vegapunk. Tapi pada akhirnya dia digebuk sama Luffy lah, disingkirkan untuk sementara dari medan pertempuran. Di saat Luffy juga udah habis stamina-nya. Double KO ya. Nah, aku karena Saturn udah muncul, aku beranggapan bahwa perannya Kizaru secara garis besar mungkin udah hampir hilang, kayak dia mungkin bakal muncul lagi tapi nggak sebesar itu perannya di Egghead ini. Nah, menurutmu gimana, Mas? Kalau aku sih itu bisa jadi ya, tapi aku lebih ke ini tuh Kizaru beneran kewalahan aja dan kalah sih enggak. Menurutku ya, karena indikasi apa? Karena indikasi bahwa dia kalah itu nggak ada ya, Mas ya? Ada feel. Enggak, kalau kalah belum kayaknya, tapi tersingkir sementara. Mungkin karena ini kan double KO. Soalnya Luffy-nya juga KO. Sih kehabisan energi, dan kita nggak tahu Luffy pasti akan bisa kembali lagi seperti semula, dan Saturn udah datang. Jadi bukti-bukti situasional itu yang memperlihatkan kita bahwa Kizaru selesai dulu deh. Ini kan pembuktian bahwa Luffy bisa menandingi Admiral kan sebagai Yonko. Udah dapat nih kita. Nah, ini sekarang waktunya Gorosei unjuk gigi. Iya, dikasih lihat sosok yang di atasnya lagi gitu ya. Seharusnya di atasnya ya, seharusnya. Lanjut. Nah, ini makanan utama kita, Mas. Di chapter ini yang paling menarik ya. Paling panjang pasti ini. Ya, kita banyak sekali yang bisa dibahas. Kita akhirnya dikasih lihat wujud perubahan yang dulu baru dikasih kayak teasernya aja ya, siluetnya doang di flashbacknya Sabo. Yang menarik itu, kita pasti waktu pertama kali lihat, ini apa ini buah iblisnya? Kok kayak laba-laba, kok kayak banteng? Banyak dugaan kalau dia itu buah iblisnya itu ya, Mas. Udah langsung nebak ini apa kan ya? Usioni. Gyuki. Bukan, kalau Gyuki itu kayaknya sebutan di beberapa anime nyebutnya Gyuki. Cuman di nama resminya di ini sih Usioni, Mas. Kanjinya sama, seingatku ya. Usi itu bisa dibaca Gyu, Oni itu bisa dibaca Ki. Cuman kalau di bukunya Bakemono no E, bukunya inilah yang tak tulis daftar pusakanya ini, itu nyebutnya Usioni. Yokai. Yang jelas itu yokai. Yang makanya itu, dan ini karena kemungkinan mystical zone dia udah pasti sih ya. Walaupun karena orang-orang di dunia One Piece tuh kok selalu pakai mystical zone itu loh. Itu sebenarnya enggak gimana sih kalau aku ya. Ya walaupun pasti banyak yang nggak kok mystical zone jadi pasaran. Cuman kalau aku sendiri tidak masalah, karena gimana Gorosei dan Imu itu ada di puncak tertinggi di dunia, mereka bisa mengatur pasar gelap, bisa jadi mereka juga bisa dengan mudah mendapatkan kekuatan buah iblis yang mereka inginkan. Dan ini aplikasi. Maaf ya teman-teman, sinyalnya lagi agak nggak baik. Iblisnya itu baru-baru aja. Gimana mas? Coba diulang, sinyalnya lagi sempat hilang nih tadi. Pemakaian dia punya Gyuki itu kemungkinan adalah ya sejak lama sekali. Jadi ya menurutku fitting aja sih kalau semuanya nanti semuanya 5 orang sama Imu tuh 6 orang itu nanti sama-sama pakai semuanya mythical zone, buatku fitting aja karena mereka juga Gorosei itu ada pada ranah mitologi di dunia One Piece. Iya sih, iya, masuk lah. Kita nggak tahu loh mereka hidup selama apa, kita nggak tahu loh. Masih jadi misteri.
Makanya fitting aja sih kalau mereka mitologi juga, walaupun akan jadi pertanyaan, ini mitologi katanya lebih langka dari ya. Ini lebih... Kalau Gorosei semuanya mythical zoan, maka jumlahnya buah iblis buah iblis mythical zoan jadi lebih banyak daripada Logia kalau beneran Gorosei semuanya mythical zoan. Yang terlihat. Ya bisa jadi ada alasan masih banyak lah buah iblis Logia yang masih belum ketahuan gitu kan. Tapi kita nggak tahu. Lanjut. Nah ini Mas, salah satu yang menarik di chapter ini tuh apa namanya? Lingkaran sihir. Nah, di lingkaran sihirnya ini ada, kalau kelihatan ada angka 5. Cuman angka 5 ya. Semua kalau kita pertama lihat kita pasti mikirnya langsung wah ini angka 5 nih. Gorosei kan 5. Ada yang mikir Saturn ini Gorosei yang kelima, makanya yang lingkaran sihirnya munculnya angka 5. Ada yang mikir Gorosei 5 ini perlambang semua Gorosei, jumlahnya 5. Tapi ada juga yang ngasih tahu ke kita ini kan kemarin si Atika juga yang ngasih tahu kita kalau logonya ini tuh lebih mirip logonya apa namanya Mas? Logonya planet Saturnus. Logonya planet Saturnus. Iya kalau dia karena kepikiran Sailor Moon kan, cewek sih. Karena kepikiran Sailor Moon dia ingat kalau angka 5 ini mirip logonya Saturnus. Kok gini? Lanjut. Ya kan ini, kebanyakan. Ini menarik adalah karena Oda bisa membuat ini tuh jadi dua arti ya. Satunya bisa aja angka 5, satunya bisa aja Saturnus. Dua-duanya punya dasar teori yang sama gitu. 5 karena ini Gorosei ya dia Gorosei paling secara urutan tuh yang kelima, atau ya memang Saturnus. Yang manapun akan jadi perdebatan fans. Iya. Sampai diungkap lainnya. Iya, kalau misalnya ini ya kita masih belum tahu juga kan Gorosei lain tuh bakal punya lingkaran sihir apa enggak. Soalnya kita juga nggak tahu lingkaran sihir ini beneran berasal dari kekuatannya buah iblis Saturn apa enggak gitu kan. Karena lingkaran sihir ini yang membuat Saturn teleport itu udah pasti. Cuman apakah ini bagian dari kekuatannya apa bukan, kita nggak tahu. Kita belum tahu. Soalnya lingkaran sihir tuh nggak pertama kali muncul kan, waktu di Harahetania kalau nggak salah, waktu Brook muncul dilempar sama Kuma, ada lingkaran sihir juga di sana buat manggil iblis kalau mereka. Cuman yang muncul kan Brook. Ada juga lingkaran setan itu loh. Iya. Karena magic sampai batas tertentu mungkin ada punya One Piece. Jadi apakah buktinya itu yaitu ada pemuja setan yang disampaikan dari Brook ini. Yang kedua ada Madame Shirley juga kan yang meramalkan kejadian sampai batas tertentu benar. Paling itu bukan buah iblis. Sama yang menarik itu di yang Harahetania yang di Brook ini, tempat Brook dilempar ini, logo di tengah lingkaran sihirnya hilang gara-gara tapaknya Kuma. Jadi kita bisa jadi ada bentuk tertentu, bisa jadi ini salah satu Gorosei logonya ada di sini gitu. Dan kita kan nggak tahu karena hancur kan. Iya. Jadi ya itu menariknya Oda sih. Jadi dulu itu kayaknya bukan apa-apa gitu, tapi sekarang mungkin ini apa-apa deh. Iya, kita jadi banyak menebak-nebak gitu kan. Walaupun bisa jadi juga kita terlalu mikir kejauhan gitu. Tapi kalaupun disambungin ya asik gitu loh. Terus Iya. Ada ini juga Mas. Waktu salah satu angkatan laut marinir ngelihat Saturn, dia langsung dibunuh gitu ya.
implikasinya dibunuh sih. langsung ya. Nah, ini tuh sebenarnya bagian dari kekuatan Saturn atau bukan? Kalau kalau aku sih ya mikirnya ini sih Mas, karena ini mirip mata laser dan lagi-lagi kita ingat kalau Saturn itu apa sih istilahnya? Megang bagian sains dan pertahanan. Bisa jadi Saturn udah modifikasi tubuhnya juga kayak Frankie sehingga dia bisa nembakin laser. Gimana Mas? And defense. Kenapa? Iya, sains dan pertahanan, makanya kan kemungkinan Saturn juga mengaplikasikan teknologi dalam batas tertentu ke tubuhnya kan. Kan kita udah pernah lihat siapa Queen dengan modifikasi ya boleh dibilang ngaco. Tapi ada gitu. Jadi mungkin Saturn ini selain kekuatan dasar boy base-nya ada amplified teknologinya juga mungkin ya. Makanya ada kayak matanya ngeluarin laser itu. Bukan berarti dia cyborg tapi ya. Iya, bisa jadi cuman sebagian kecil. Dia mungkin punya senjata di matanya atau gimana. Terus ada juga yang memperdebatkan soal ini, Mas. Kenapa selendangnya Mythical Zoan selain Luffy semuanya hitam sejauh ini? Yang udah confirmed, kelihatan kan? Yang udah confirm ya? Baru aku Lucy sama ini ya sama siapa? Saturn ini ya, baru 3 itu doang ya yang kelihatan ya. Yang udah confirm dan udah semuanya secara kebetulan selendangnya hitam. Yamato tuh kan gimana? Kita sempat berpendapat bahwa Yamato itu juga awakening karena dia juga punya selendang. Cuman kita jadi memperdebatkan waktu itu kan, apakah kenapa warnanya kok bisa putih ini berdua? Kalau misalnya soalnya ini juga Mas, Yamato itu masih belum confirm kan. Jadi kalau misalnya Yamato belum, kalau ternyata Yamato itu bukan awakening, kita bisa menjelaskan selendang putih Luffy ini dengan bagian dari kekuatan buah iblis Luffy yang semuanya serba putih. Cuman kalau misalnya ternyata Yamato itu juga awakening, ini seolah-olah ada pemisah antara awakening Zoan yang selendangnya putih dengan awakening Zoan yang selendangnya hitam. Dan kebetulan yang selendangnya putih sejauh ini ada di pihak Luffy, yang selendangnya hitam ada di pihak Angkatan Laut. Yang menarik di sini, menurutku bukan Luffy dan Angkatan Laut sih, tapi pemerintah ya. Luffy itu kan embodiment of freedom ya. Iya. Ya kan ini secara kebetulan Mas. Ini tuh pembedanya adalah bukan entitas seperti bukan itu, tapi pembedanya adalah karena gimana Zoan itu kan dikatakan punya will kan. Jadi Zoannya akan beresonansi dengan kehendak orangnya. Nah, yang terpikirkan adalah salah satunya adalah ini yang terpikirkan aja ya. Kita juga udah diskusi banyak sama banyak orang. Yang putih itu adalah yang orang-orangnya punya kehendak positif. Lebih ke ini sih Mas, kehendak bukan positif itu. Iya, lebih ke. Nah, ini aku membahasakannya agar lebih gampang sih. Oh iya. Oke. Karena kalau kita bilangnya ada freedom, ada ini itu kan abstrak ya. Tapi kalau ngomong positif dan negatif itu kan lebih, itu adalah energi positif, salah satunya adalah kebebasan. Oh iya. Nah, yang hitam itu adalah energi negatif. Salah satunya adalah mungkin kemarahan, mungkin korup, mungkin keinginan mendominasi yang berlebihan, sebagaimana Gorose yang melihat manusia itu opresor. Jadi kayak kalau Luffy itu pembela, ibaratnya ya, Luffy itu energi positif karena dia selalu ingin bebas,
Gimana Mas? Ya, bentuk emosi positif dan negatif itu yang mungkin adalah bentuk apapun emosinya adalah yang akan mempengaruhi warna selendangnya. Jadi warna ya warna, bukan berarti putih lebih kuat dari hitam atau hitam lebih kuat dari putih. Tapi itu adalah bentuk emosi yang mewakili tangkap oleh zoannya. Ya menarik kalau sih. Aku gitu. Lebih sederhana pembedanya itu positif dan negatif. Tapi ya ini tapi masih kita belum tahu ya. Masih menerka-nerka. Itu kalau Yamato juga awakening. Soalnya kalau Yamato nggak awakening bisa dijelaskan dengan lebih sederhana, yaitu Oke, lanjut. Luffy itu putih selendangnya karena nikah. Iya Mas ya. Sekarang lanjut. Iya. Nah ini si Jewelry Bonnie menyerang Saturn. Dan kita lihat dari dari dialog-dialog yang muncul, seolah-olah muncul dari apa yang pernah didengar oleh Bonnie. Ini kemungkinan Bonnie itu lagi nge-flashback ingatan Kuma yang dia lihat sebelum ini. Nah, dari dialog yang dia ingat, yang dibicarakan di chapter ini, gimana Mas? Ya itu kan dia pernah, ya udah kamu sebutin tadi kok. Jadi seolah-olah kita Bonnie akhirnya tahu alasannya kenapa Kuma jadi kayak gini. Ya kemungkinan dipaksa Gorosei, makanya dia nyerang Gorosei. Makanya ya langsung nyerang Gorosei itu, dan Gorosei kok diem aja itu juga sesuatu yang aneh sih. Kenapa kok nggak kok serangannya sampai itu break nggak sih? Nah, aku nggak ingat, kayaknya enggak sih. Nah ya udah, berarti aman lah, kita bisa langsung ngobrolin ini minggu depan. Aku curiganya kita sih belum ini bisa ya. menerka macam-macam. Kita belum bisa menerka macam-macam ya. Tapi aku curiganya ini sih Mas. Aku curiganya Jewelry Bonnie itu serangannya sampai itu kayak cuman jebakannya bagian dari kekuatan Saturn, jadi sebenarnya serangannya nggak sampai. Kalau aku lebih ke dibiarkan sampai. Oh iya, bisa jadi ternyata nggak ngaruh. Dibiarkan sampai kan untuk mengukur skala kekuatannya biar pembaca tahu seperti apa kan. Bisa udah habis. Jadi kesimpulannya chapter ini tuh sebenarnya paling banyak diobrolin kan soal Saturn ya. Saturn itu apa kekuatannya, apa yang tadi kita bilang Ushi Oni ya, atau Gyuki. Dan itu untuk chapter depan yang mungkin yang kita bisa mengharapkan sih showcase kekuatannya Saturn dan iya itu paling kekuatannya Saturn udah sampai sejauh mana. Yang jelas chapter depan kita bisa berekspektasikan showcase kekuatannya Saturn. Tapi omong-omong nih sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, karena sinyalnya agak mati hidup, jadi beberapa obrolan tadi mungkin ada yang nggak ketangkep. Semoga aman lah ya. Oke, itu aja teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe, aku ingetin lagi, dan follow medsos-medsos OPFC yang biasa ada di deskripsi. Oke, thank you. Sampai jumpa di review kita selanjutnya.